Halo semuanya. Nah, kali ini kita bakal bahas tentang BTC lagi ya. Kita bakal update tentang BTC, pergerakannya sekarang bagaimana, dan kira-kira nanti potensi bakal kemana juga, dan kalender-kalender penting. Oke, kita langsung masuk aja ke BTC. Kita bakal mulai dari monthly ya. Monthly, aku bakal selalu share dari monthly. Nah, seperti biasa ini, oke, ini BTC terlihat sudah breakout, ya terlihat sudah breakout, tetapi perlu tetap hati-hati. Kenapa? Karena BTC itu belum closing candle monthly-nya, oke? Dia belum closing candle monthly. Takutnya nanti ke bawah lagi, ya. Dan akhirnya nutupnya di bawah. Sedang kita bisa lihat kan pas awal bulan kemarin BTC-nya masih di bawah ke bawah. Tiba-tiba pertengahan bulan itu dibawa ke atas. Ya salah satunya karena masalah bank di US sih sebenarnya ya. Nah, terus ya hati-hati lah ya. Kita bakal lihat tanggal 1 bulan berikutnya jam 7 pagi. Kita lihat closingnya apakah di atas. Karena kalau di atas bakal menarik banget sih. Berarti confirm BTC secara monthly-nya mungkin bisa dikatakan reversal. Oke. Nah, kita bakal cek ke weekly-nya ya. Oke, weekly candle. Kita bisa lihat di sini ya. Nah, kalau kemarin aku sempat bahas kan ke teman-teman bahwa aku sempat membuat trading plan potensial skenario bahwa BTC itu bakal dibawa kemana. Nah, kalau kita lihat di IHN, aku pernah membuat IHNS seperti ini ya. Jadi ini aku bahas dari sebelum terjadi pattern seperti ini. Dan ya kita bisa lihat kalau kita lihat ya dengan dengan Fibo bahwa ini kan sempat terjadi pemantulan, itu persis juga terjadi pemantulannya di area Fibo gitu. Jadi sorry bukan di sini tapi di sini kemarin. Oke. Terjadi pemantulannya persis di area Fibonya 0,618. Oke. Nah, kita bisa lihat ya di sini. Oke. Nah, dengan begitu, kita bisa lihat bahwa jika ini confirm teman-teman, secara weekly candle, kita bisa lihat bahwa BTC sudah confirm bahwa ini adalah pola IHNS. Oke, ini confirm karena dia closing. Kita bisa lihat closing di atas ini. Nah, seperti yang dari pertama aku bikin konten bahwa BTC itu potensi bakal kena di area ini. Oke, dari sini sampai sini. Jadi areanya kurang lebih begini ya. Oke, jadi kurang lebih area supply or resisten itu di area sini. Oke. Nah, ini menjadi persinggahannya dia. Oke, persinggahannya dia. Nah, harapan biasanya jika sudah terjadi breakout, lebih baiknya dan biasanya supaya marketnya sehat, karena kemarin kenaikan dalam 1 minggu itu kenaikan sampai 27% BTC loh, bukan altcoin gitu. Atau bahkan bukan koin micin. Dalam 1 minggu 27%. Kita bisa lihat di atas ini ya. Nah, 27%. Nah, ekspektasi harus terjadi yang namanya retest. Ya, supaya apa? Supaya ada fresh money yang masuk lagi, new buyer lagi yang masuk, supaya mereka berani untuk invest dan ya membuat BTC bisa terbang lebih tinggi lagi. Dan potensial penurunannya, jika kita lihat di sini ya, mungkin di sekitar aku bakal naikin sesuai ke area resisten ini. Jadi mungkin di sekitar 25.200 atau 25.300. Itu adalah area resisten atau support ya, yang sebelumnya jadi resisten sekarang menjadi support. Itu adalah area retest yang mungkin bisa terjadi di BTC sampai sekitar 25.300, dan itu masih sangat wajar kalau dia sampai turun sampai sana. Jadi jangan tiba-tiba nanti kalian komen or something like di grup Telegram ya, bilang bull trap atau apa gitu ya, karena memang pada dasarnya memang area neckline-nya di sana ya, area neckline dari IHNS-nya di sana. Nah, jika kita tarik dengan Fibo, kira-kira sampai mana sih penurunannya? Tapi kita bakal tariknya di daily ya. Kita bakal tariknya di daily nanti. Oke, nah, tapi sebelum itu, karena ini masih di outlook-nya masih besar, jika BTC bisa breakout ya di weekly seperti ini, dan retest, dia akan mengejar sampai ke sini teman-teman. Ini area apa? Kita bakal bisa lihat kurang lebih ini di area 46
sampai 48. Tapi sebelum itu dia harus kena, biasanya bakal kena mantul di area support sebelumnya yang menjadi resisten ya, kurang lebih di sini. Hup, ya 34.000 menjadi resisten yang cukup kuat harusnya, dan area untuk menembus resisten ini kurang lebih di 30.000. Kalau 30.000 tembus, maka dia akan mengejar 34.000, 34.200. Kalau 34.200 tembus, maka target berikutnya adalah ke 46.000. Oke. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, intinya jika kita ingin skenario-nya seperti itu kenaikannya, maka yang harus dilakukan sama BTC adalah mempertahankan area support dia itu di atas neckline-nya atau sekitar 25.300 di sini nih ya. Karena kalau sampai dia masuk lagi ke bawah neckline-nya, maka dia bakal sideways lagi di ranging seperti ini. Jadi kurang lebih di area berapakah ini? Area dari 19.300 sampai kira-kira 25.000. Jadi dia bakal sideways di sana lagi. Kalau dia bisa dia masuk ke 25.000 ke bawah lagi ya. Gitu. Jadi kita harus lihat bahwa dia harus bisa mempertahankan area 25.300. 25.000 sampai 25.300 lah. Masih oke. Oke. Nah, ini masih ketahan ya, masih ketahan. Harusnya bakal terjadi koreksi sih. Kenapa? Nanti aku bakal kasih lihat economic calendar ya. Nah, kita coba ke daily dulu. Daily-nya, nah kita bisa lihat ya. Seperti ini. Nah, kemarin, kalau kalian memperhatikan, aku sempat menggambar tentang kemana area dituju sama BTC jika dia breakoutin di sekitar 25.000 ini. Aku tarik dengan Fibo kan kemarin, dari sini sampai sini, sorry belum dapat, sini sampai sini, terus aku fullin. Oke, maka target dia adalah sampai ke 1,6 ya, 1,618 ya, itu aku sempat bilang kemarin. Dan kita bisa lihat bahwa terjadi pemantulannya persis di sana. Ya, rejectionnya persis di situ. Ya, kita lihat bahwa persis banget terjadi rejection di 1,618 karena biasanya 1,618 itu adalah area mentok ketika dia lagi bull, lagi ngejar, lagi kebut banget. 1,618 itu adalah area dia biasanya udah kayak kehabisan energi dan dia harus mencari diskon lagi, retestnya, cari ke retestnya lagi ya. Nah, aku sih bakal tetap ya di area 28.600 ini, itu adalah area menarik ya buat di short. Tapi tentunya kalau kalian lagi kalau kalian nge-short itu berarti dasarnya kalian sedang melawan arus ya. Nah, jadi harus dipantau sih kalau kalian lagi short, dan terutama stop loss plusnya wajib banget, dan kalau bisa jangan tidur sih kalau untuk short ya. Nah, ini aku bakal coba untuk mencari area retestnya. Kita bakal tarik dari swing low-nya dia ke swing high-nya dia seperti ini, maka kita bakal bisa menemukan tunggu, aku mau balikin dulu rectangle-nya ini ya, seperti ini ya. Dari sini low-nya, swing low-nya sampai swing high-nya, maka kita bisa menemukan ya sama persis dengan tadi ya nih. Oke, di sini. Jadi aku hide dulu ini. Oke, nah aku coba fullin. Nah, kita bisa lihat ya bahwa ada beberapa area yang menjadi supportnya si BTC ini ya. Kita bisa lihat, tetapi intinya BTC even dia balik ke sampai 22.900 atau 20.300 itu masih koreksi yang masih sangat wajar untuk BTC. Ya, karena kenaikan dia ini pun mencapai 25% kan, 25% dalam seminggu. Jadi even dia balik ke 23.000 itu adalah koreksi yang masih sangat sehat, oke? Karena 0,618 Fibo itu adalah area golden ratio untuk koreksi sehat ya. Jadi kalau sampai ke sana 23.000 itu masih sangat wajar sebenarnya, masih oke banget, masih oke. Dan sebelum sampai 23.000 ada beberapa
beberapa area ya untuk dia menjadi support. Mungkin sebelum itu dia bakal menjadi support di 26.300, itu adalah support terdekat dia 26.300. Oke. And then kalau jebol 26.300 dia bakal lari ke 25.000 untuk supportnya. Dan of course ini menjadi resisten dia juga ya. Di sini kita bisa lihat kan menjadi resisten sebelumnya. Kalau 25.000 jebol bakal balik ke 24.000 ya, 24.000. And 24.000 jebol bakal ke 23.000. Ya, ini adalah support yang dibuat oleh Fibo. Dan kita bisa lihat nanti seperti apa. Tetapi sepertinya ke 23.000 pun masih sangat mungkin. Kenapa sangat mungkin? Kita bakal memperhatikan, ini aku sambil pindahin ke economic calendar, supaya kalian tahu bahwa dalam 3 hari ke depan itu bakal ada apa. Dan kenapa berpotensi, oke? Aku masuk ke economic calendar, kita bakal lihat, kita sembari aja ya. Kita lihat di tanggal 23, ini udah Indonesia, jam WIB ya. WIB Indonesia. Jadi pada tanggal 23 Maret itu nanti bakal ada yang namanya interest rate projection. Di mana The Fed bakal memutuskan kira-kira kenaikan dari interest rate di US itu berapa banyak, besar. Nah, harapannya tidak lebih dari 25 BPS, basis point, atau 0,25, oke, persen. Kenapa? Karena kalau sampai 50 BPS, maka market crypto potensi bakal koreksi, ya, USD bakal pump. Tetapi kalau dilihat, The Fed kan lagi printing money lagi ya, dan bank US itu lagi collapse banyak. Jadi banyak juga usernya, consumernya, atau user-usernya dari bank-bank ini yang tidak bisa narik. Dan sebelumnya juga terjadi bank run kan. Jadi kalau sampai The Fed bakal naikin interest rate, terutama agresif, maka ekonomi US bakal sedikit tergoncang lagi. Kemungkinan kalau sampai seperti itu, maka risiko aset yang bakal menjadi bakal pump ya, dan terutama risiko aset pump. Kenapa? Karena terjadi yang namanya printing money. Nah, tetapi orang kenapa memutuskan untuk keluarin duit dari bank, karena mereka mau masukin ke safe haven. Biasanya kalau yang safe haven itu seperti SAU ya, atau gold. Jadi goldnya bakal naik biasanya. Orang-orang bakal nyimpen ke sana. Dan biasanya kalau gold naik, si BTC juga naik ya. Karena orang bilang kan BTC itu adalah digital gold gitu. Dan kalau kita melihat dari COVID dulu yang terjadi, the Fed printing money, and then SAU naik, dan tentunya kriptonya juga naik di saat itu. Jadi kita harus perhatiin juga, apapun hasilnya, market pasti volatile. Oke, apapun hasilnya, market pasti volatile. Dan tanggal 24, tanggal 25, bukan 25, coba kita next week. Nah, di tanggal 30 ada GDP. Nah, jadi hati-hati, tanggal 30 GDP, tanggal 31 ada core PCE. Oke. Ini juga pasti market bakal volatile. Nah, di mana ini adalah bulan penutupan market ya, market kripto. Jadi hati-hati, mungkin bisa terjadi sampai penurunan 23 ribu dolar. Mungkin bisa terjadi. Aku tidak menakut-nakutkan, tapi pada dasarnya ketika kita sebagai traders, kalau supportnya jebol, ya udah berarti kan next supportnya mana kan. Kalau resistannya breakout, berarti ya next resistan di mana. Dan tunggu konfirmasi ya. Jadi traders terutama di crypto kan bisa short and long. Tinggal ikutin aja area targetnya bakal kemana. Oke, maksudnya follow the trend aja, follow the trend. Crypto enak guys, kalian bisa short atau bisa long. Kalau kalian long, maka market buat kalian ngikutin ke atas kan. Kalau short, kalian bisa dapat cuan even marketnya lagi down. Itu enaknya crypto sebenarnya. Dan tentunya resikonya besar juga sih, karena ada leverage kan. Nah, oke, jadi ini untuk daily koreksi mungkin saja bisa sampai 23.000 di tanggal 23 atau 30 dan 31 ya. Kita bakal lihat itu ya nanti. Karena apapun hasil dari datanya sebelum dan sesudah, pasti marketnya bakal volatile. Oke, kita lanjut. Aku bakal deketin ke
time frame 4 jam. Kita bakal lihat apa yang ada di sana di dalam 4 jam ini. Oke. Aku bakal hide dulu Fibo-nya yang ini di daily ya. Fibo daily-nya aku bakal hide. And then ya kita bisa lihat ini ada swing-swingnya ya. Alright. Nah, biasanya kalau seperti ini ya, seperti candle ini adalah potensi rejection ya teman-teman. Kita bisa lihat nanti kalau misalnya terjadi pump, sebenarnya kalian bisa sih mulai mulai ambil area short misalnya kalau sampai terjadi BTC ke 28 ribuan, yang pastinya tinggal atur nggak boleh stop loss-nya di atas ini kan. Sorry. BTC-nya nggak boleh stop loss-nya nggak boleh di closing di atas dari candle ini, sekitar high-nya itu 28.470, berarti 28.500. Jadi kalau kalian mau short misalnya di sini, stop loss-nya di atas ini, jangan di persis ya, berarti kan ini minusnya sekitar 2%. Kalau kalian mau tektokan, ya ini adalah supportnya, support low-nya dia, kalian bisa ambil tektokan di sini, atau juga ini kan basically hampir 1:2. Oke, kurang lebih 1:2 lah ini ya. Nggak bakal sampai target juga, biasanya nggak sampai target ya, tetapi makanya kalian kalau lagi short ini lawan arus, kalian harus jagain banget open posisi kalian ya. Nah misalnya seperti ini, makin atas makin baik, jadi kalian bisa stop loss-nya makin lebih, risk-nya lebih aman ya, lebih dikit resikonya, dan ya potensi cuannya lebih besar lah ya gitu. Tapi ingat kalau lagi kayak gini wajib pakai stop loss ya, wajib stop loss, jangan sampai nanti kalian nahan barang ketika dia terbang. Oke, bahaya banget karena market lagi bener-bener terlihat bullish ya, seminggu ini terlihat bullish banget. Oke, aku pribadi berekspektasi bahwa ini harusnya koreksi dulu di this week. Targetnya itu penurunan sampai sekitar 26.800 seperti yang tadi ya. Kalau kita buka Fibo-nya lagi ya sekitar 26.800, atau kita bisa lihat di sini 26.800 jebol, target dia bakal 26.300 ya, karena di sini ada support. Oke. 26.800 jebol, targetnya ke 26.300. Jadi kalian bisa open short kalau 26.800-nya jebol. Dan target TP-nya di 26.300 itu TP pertama. Kalau 26.300-nya jebol, maka target dia 25.500. Ya ini sama sih yang kayak tadi. Dan seterusnya ya, sampai 23.000 itu kalian masih boleh lah ya. Dan mungkin di area ini boleh kalian consider buat long, I think. Karena tinggal kalian atau meminimum resiko kalian, nggak boleh closing di bawah 22.900 ya. Ini nggak boleh closing di bawah itu stop loss-nya. Jadi begitu. 4 jam, oke. 4 jam seperti ini. Nah, aku cuma mau sharing ya teman-teman. Biasanya kalian juga harus perhatiin nih. Ini kan potensi ya. Kita ngomong potensi berarti belum terjadi, tapi terlihat seperti membuat pola head and shoulder. Nah, ini makanya aku bilang bisa dikonsider buat di short. Kenapa? Karena ada potensi untuk membuat pola seperti ini. Market tuh cenderung berpotensi membuat pola mungkin dia bullish pattern atau bearish pattern. Nah, disinilah makanya kita bisa mencoba untuk, apalagi posisinya lagi di atas banget kan, bukan yang lagi di tengah-tengah di sini. Jadi di resisten gitu kan. Jadi kalian bisa consider buat short sebenarnya ya, di time frame kecilnya. Ini mungkin aku bakal coba ya, dan aku bakal kirim ke grup teman-teman, bareng teman-teman ya. Ini seperti ini. Let's see. Entry-nya di sini, stop loss-nya di sini. Risk and reward basically 1:2 ya. Minus 2 plus 4. Oke. Let me share ke sebelah BTC short feature. Oke. Jadi more or less seperti ini, berpotensi sehingga aku tertarik untuk ambil short ya.
Jadi ya kita lihat hasilnya nanti, dan kalian juga bisa lihat setelah dia upload. Semoga setelah sebelum upload belum terjadi ya, karena biasanya nggak upload tuh 1-2 jam. Videonya nggak aku edit ya, anyway. Ya, terus nah, berpotensi ketika dia sampai touch 26.800 itu potensi dia naik lagi. Jika memang sesuai dengan head and shoulder, maka target dia untuk ini di sini. Oke, ketika terjadi pemantulan, kalau dia nggak bisa tembus 27.500, maka potensi dibawa ke bawah lagi dulu. Oke, semoga tidak jebol lah 26.800, karena kalau 26.800 jebol, tadi ya 26.300 dan next-nya. Oke, lanjut ya, lanjut. Ini aku simpan dulu, I think. Aku grouping dulu seperti ini, short 2233 24. Aku cuma mau taruh karena ini adalah trading plan ya. Let me hide first. Ini juga arts-nya aku masukin juga supaya tidak. Oke, nice. Ya, terus kita bakal perhatikan apa lagi ya, 1 jamnya. Nah, di 1 jamnya juga kita bisa melihat bahwa berpotensi membuat double top ya. Kalian bisa lihat ini berpotensi membuat pola double top. Oke, membuat pola double top. So, balik lagi, tujuan kita pertama, kita kan melihat dari view besarnya, and then kita breakdown view kecilnya. Dari view kecil itu sebenarnya kita bisa melihat arah dia secara time frame kecil itu lagi kemana. Makanya biasanya aku dari gede ke kecil supaya aku tahu bahwa oh, ini tadi kan aku sempat analisa bahwa kayaknya sih head and shoulder gitu kan. Nah, aku bakal confirm dengan time frame kecil, dengan indikator seperti itu sih. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi kita bisa lihat hasilnya. Maka kalau memang begini, potensi targetnya itu kita coba tarik di sekitar 27.100 kalau dia targetnya ke neckline double topnya. Dan semoga tidak jebol, karena kalau jebol, tadi aku bilang ya, ini target dari double topnya aja kurang lebih menembus area Fibonya 26.300 ya. Nah, semoga paling ketahan sih, kemungkinan besar bakal ketahan teman-teman. Kemungkinan besar bakal ketahan ya di sini. Di neckline dari sini yang putih 26.300. Jadi kalau jebol 27.100 bakal kemungkinan besar ketahan di 26.300 ya, karena di sini ada support and resistance yang menjadi support juga sebelumnya ya. Harusnya ya seperti itu. Ya paling kurang lebih seperti itu teman-teman. Aku tidak ada lagi yang ingin aku bahas ya. Ini mungkin kayak begini. Sorry. Ya seperti ini. Mungkin dia bakal naik dulu kemungkinan. Kenapa? Karena tadi aku sempat bilang kan ada skenario dia membuat pola double top kan di 4 jamnya kan. Jadi dia retest and then dibuat naik lagi ke area ini 27.600 ya, dibawa naik lagi and then nggak bisa bikin higher high, jadi dia bikin lower high, plug turun lagi. Nah, apa sih lower high dan kawan-kawan? Trend pattern itu adalah ini ya, jadi dia nggak bisa bikin high dari ini, maka jadinya downtrend. Oke, seperti ini ya. Nah, dia nggak bisa tembusin yang atas sampai sini, maka jadi downtrend. Kurang lebih seperti itu untuk market update BTC ya. Jadi antisipasinya adalah ada economic calendar yang penting, yaitu this week tanggal 23 interest rate projection, bad or good news, lagi volatile, atas bawah hantam ya, atas bawah hantam, dan mungkin kita bakal tunggu sideways baru kita berani tradingin sih gitu kalau pas lagi event gitu ya. Terus 30-31 juga ada event. Oke.
That's it semuanya. Thank you for watching. Jangan lupa subscribe konten ini dan follow sosial mediaku, join ke grup Telegram. TikTok aku biasanya live ya, biasanya aku live, jadi kalian bisa follow atau join ke Telegram aja, biasanya aku ada kasih tahu kalau aku lagi live. Terus follow Instagramku, kadang aku ada kasih kisi-kisi. Terus Twitter, aku ada price prediction sebelum before halving. So follow semuanya informatif dan semoga apa yang aku sharing dan outlook hari ini sangat bisa bermanfaat. Oke, and anyway ini lagi turun ya. Kalau kita buka ke 4 jam tadi, and then aku show, ini aku hide dulu, aku show yang in short, sih, ya tadi kan sempat naik lagi kan, dan lagi terjadi penurunan. Let's see sampai kemana penurunannya, ya kurang lebih seperti itu. Dan dari tadi sebenarnya aku juga ada show ke kalian tentang gimana aku membuat setup trading ya, dan melihat risk and reward yang menarik dan menganalisa market. Oke, thank you semua. Selamat malam.